Like Van Damme in that movie, In Hell. Yeah, some similarities, but Van Damme wasn't in that either. Bloodfest 3, Forced to Fight. Way better movie. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film berjudul As Good As Dead 2022. Film ini sangat seru, apalagi pemeran utamanya adalah Michael J. White yang sudah tidak akan diragukan lagi dalam memerankan film action. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film berlatar di perbatasan Meksiko dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Brian yang merupakan pekerja konstruksi. Brian tinggal di sebuah rumah terpencil dan setiap pagi Brian selalu menyempatkan untuk melatih fisiknya. Bukan hanya itu, Brian juga selalu mengasah ilmu bela diri yang selama ini ia kuasai. Namun setiap ia sedang berlatih, ada seorang remaja bernama Oscar yang diam-diam mengikuti gerakan Brian. Hal tersebut hampir setiap hari Oscar lakukan sebelum ia berangkat ke sekolah. Setelah selesai latihan, Oscar pun segera bergegas pergi ke sekolah agar ia tidak terlambat. Setibanya di sana, ternyata Oscar adalah seorang murid kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan lulus. Sementara itu, Brian menghabiskan siangnya dengan bekerja. Singkat waktu sepulangnya dari sekolah, ternyata Oscar sudah ditunggu oleh sekelompok gangster yang diberi nama L-17 dan salah satu petingginya bernama Jarwo. Oscar yang bosan karena selalu dipalak oleh Jarwo, ia pun memutuskan untuk menghindar. Beruntung Oscar berhasil bersembunyi yang membuat Jarwo dan anak buahnya kehilangan jejak Oscar. Sementara itu, Brian yang kebetulan sedang makan di warteg, ia sempat melihat Oscar yang bersembunyi dari kejaran gangster L-17. Malam harinya, rumah Oscar tiba-tiba didatangi oleh Jarwo yang masih kesal karena tadi siang Oscar sudah melarikan diri. Di sini Jarwo mengatakan kalau Oscar harus membayar uang japrem kepada dirinya sampai kakak kandung Oscar pulang. Ternyata kakak kandung Oscar adalah pemimpin geng L-17 yang sekarang sedang ada di Amerika. Jarwo juga mengancam untuk tidak melaporkan kejadian ini kepada kakaknya Oscar. Vámonos. Keesokan paginya, seperti biasa, Oscar mengikuti gerakan Brian secara diam-diam. Namun ternyata kali ini Brian memergokinya. Beruntung Brian tidak marah ataupun kesal, melainkan ia bersedia mengajari Oscar untuk berlatih dengannya. Semenjak saat itu, Oscar digembleng latihan fisik maupun teknik ilmu bela diri dasar yang dimiliki oleh Brian. Setiap hari Oscar terus bersemangat berlatih sampai tidak terasa Oscar sudah berguru kepada Brian hampir 4 bulan lamanya. Oscar juga diajari jurus dari Cimande yang gerakannya sudah dimodif sendiri oleh Brian. Sementara untuk Jarwo, ia pun masih sering memalak uang japrem kepada Oscar selama kakak Oscar masih ada di Amerika. Di suatu kesempatan, Oscar bertanya kepada Brian kenapa Brian mau mengajarinya bela diri. Brian menjawab kalau ia pernah melihat Oscar sedang dicari gangster L-17 dan sekarang Brian rasa Oscar bisa menjaga dirinya sendiri. Oscar mengatakan kalau pemimpin dari geng L-17 sebenarnya adalah kakaknya Oscar. Namun ketika kakaknya tidak ada, Jarwo malah sering memalakinya. Suatu hari ketika Oscar dan Brian sedang berlatih, tiba-tiba mereka didatangi oleh mobil Jarwo yang ternyata Jarwo datang ke sana bersama kakak kandungnya Oscar. Kakaknya ini bernama Hector yang merupakan kapten dari geng L-17.
Di sini Hector tampak tidak terlalu suka kalau Oscar adiknya bergaul bersama Brian karena Hector yakin kalau Brian sebenarnya adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Hector juga bertanya kenapa Oscar tidak bergaul saja dengan Jarwo. Oscar menjawab kalau ia lebih suka bergaul dengan Brian. Keesokan paginya, Oscar yang sudah dilarang Hector menemui Brian, ia pun memutuskan mendatangi sebuah gym khusus MMA dan juga tinju. Diketahui kalau cita-cita Oscar adalah menjadi petinju profesional. Di sini ia berkenalan dengan seorang gadis bernama Marisol yang merupakan anak dari pemilik gym tersebut. Hai. Di suatu malam, Oscar dibawa Hector berkumpul bersama geng El Seventeen dan di sana juga terlihat ada Jarwo. This is my welcome home party. Kemudian mereka membawa Oscar untuk menonton sebuah pertarungan tinju bebas. Di sini ada salah satu petarung bernama Bang Kumis yang sama sekali tidak pernah terkalahkan di arena tersebut. Bahkan apabila ada orang yang bisa mengalahkan Bang Kumis, maka ia akan diberi hadiah yang cukup besar. Setelah Bang Kumis mengalahkan beberapa lawannya, tiba-tiba Oscar naik ke atas arena dan bersedia bertarung melawan Bang Kumis. Semua orang tentu meremehkan Oscar sementara Hector kebingungan kenapa Oscar seberani itu ingin melawan Bang Kumis. Namun ketika pertarungan dimulai, Oscar langsung mengeluarkan jurus Cimande Modipan yang diajarkan oleh Brian. Hingga pada akhirnya Bang Kumis harus tumbang kurang dari 3 menit. Bahkan dalam pertarungan tersebut, Oscar sama sekali tidak terkena pukulan dari Bang Kumis. Setelah pertarungan itu, Hector begitu bangga kepada Oscar dan ia tidak menyangka kalau Oscar adiknya akan sehebat itu. Sementara Jarwo sangat kaget dan ia pun tidak akan pernah berani lagi mengganggu Oscar. Keesokan harinya, Brian dibuat kesal saat Oscar membawa geng El Seventeen ke rumahnya. Apalagi Oscar sudah 1 minggu tidak ada kabar dan tiba-tiba muncul bersama geng El Seventeen. Hector menjelaskan kalau ia datang ke sini hanya ingin meminta Brian untuk melatih kembali Oscar adiknya. Sebab Hector sangat ingin melihat adiknya menjadi petarung tinju profesional. Apalagi semalam Oscar telah membuat semua orang terkagum. Mendengar hal itu, Brian pun menolak dan ia meminta mereka untuk tidak lagi mendatanginya. Hector mencoba menawari Brian uang berapapun asalkan Brian mau melatih kembali Oscar, namun sayang Brian tetap menolak. Tidak terima akan hal itu, Hector mencoba mengancam Brian dengan cara menunjukkan pistol yang ia bawa. Namun dengan sekejap Brian bisa membalikkan keadaan. How's this? You in the car, you make a move, Hector gets shot. Kemudian Brian menyuruh mereka termasuk Oscar untuk jangan sekali-kali menemuinya lagi. Move. And never come back here, you understand me? Yes, sir. Adegan berpindah ke seorang pengacara yang saat itu sedang bermain golf. Tak lama si pengacara ditelepon oleh seseorang yang mengatakan kalau ia telah mengirim sebuah video. Ketika si pengacara melihat kiriman video tersebut, ia pun begitu kaget dan langsung bergegas menemui kliennya. Berpindah ke penjara dan di sini kita akan diperkenalkan dengan narapidana bernama Sonny yang merupakan seorang bos mafia kelas kakap. Let's go. Your lawyer's here. Saat itu Sonny dibawa ke sebuah ruangan karena telah ada orang yang menunggu. Ternyata orang yang menunggu Sonny adalah si pengacara karena Sonny merupakan kliennya. Di sini si pengacara menunjukkan sebuah video yang mana video tersebut ternyata video pertarungan Oscar yang sudah viral di media sosial. Yang menjadi fokus mereka yaitu Oscar memakai teknik bela diri Cimande yang sudah dimodif oleh Brian dan ternyata Brian sudah lama sekali diincar oleh Sonny. Melihat hal itu, Sonny langsung menyuruh si pengacara agar menyewa pembunuh bayaran paling tangguh untuk memburu Brian. Dan karena video tersebut diunggah di perbatasan Meksiko, sekarang Sonny yakin kalau Brian pasti bersembunyi di sana. Kita belum diberitahu siapa Brian sebenarnya sampai seorang bos mafia kelas kakap seperti Sonny mengincar Brian. Oh, you gotta find him. Keesokan harinya terlihat Oscar dan Hector sedang berada di gym MMA milik Marisol.
Tak lama mereka dihampiri oleh dua orang pria kembar yang mengaku sebagai promotor tinju. Rupanya kedua orang ini sudah melihat aksi Oscar kemarin yang viral di media sosial dan mereka tertarik ingin merekrut Oscar. Salah satu dari mereka langsung bertanya apakah guru Oscar adalah Brian sambil menunjukkan fotonya. Namun belum sempat dijawab, Hector langsung mengusir mereka berdua. Okay, macho. Okay. Setelah kedua pria kembar itu pergi, Hector mengatakan kepada Oscar kalau mereka tidak terlihat seperti promotor tinju, melainkan seperti pembunuh bayaran. Hector yakin tujuan utama mereka adalah mencari Brian. Mendengar hal itu, Oscar yang takut kalau Brian akan kenapa-napa, ia pun langsung memohon kepada kakaknya supaya mereka segera memberitahu Brian akan hal tersebut. Karena terus didesak, Hector pun akhirnya mau pergi ke sana bersama Oscar dan juga Marisol yang ingin ikut. Alright. Sesampainya di kediaman Brian, Marisol dan Oscar yang hanya turun menemui Brian sementara Hector dan dua anak buahnya menunggu di mobil. Di sini Oscar mengatakan kalau barusan ada dua orang pria kembar yang sedang mencari Brian. Setelah diberitahu ciri-cirinya, ternyata Brian kenal dengan pria kembar tersebut dan mereka adalah pembunuh bayaran paling bengis di Amerika. Saat itu juga Brian menyuruh Marisol dan Oscar segera masuk ke dalam rumah karena Brian yakin kalau pria kembar itu sudah ada di sini. Kemudian ketika Brian menyuruh Hector dan dua anak buahnya untuk masuk juga, tiba-tiba di dalam rumah Hector mendesak Brian tentang siapa sebenarnya Brian sampai harus diburu oleh si kembar. Brian akhirnya menjelaskan kalau ia merupakan kapten polisi khusus yang pernah bergabung dengan LAPD dan juga DEA. Selama ini Brian ditugaskan untuk memberantas mafia kelas kakap dan Brian sudah berhasil meringkus salah satu ketuanya yaitu Sonny yang sekarang ada di penjara. Namun akibat dari itu anak buah Sonny terus memburu Brian selama bertahun-tahun walaupun Sonny sekarang sudah mendekam di penjara. Brian sedikit keheranan kenapa mereka tiba-tiba menemukan keberadaan Brian. Marisol mengatakan mungkin saja mereka tahu dari video pertarungan Oscar yang kemarin sudah viral di YouTube-nya Brian Movie. Mengetahui hal itu, Brian sempat kesal kepada Oscar, namun apa boleh buat sekarang sudah terlanjur. What the fuck are you up to, huh? Di sisi lain, salah satu si kembar hendak mengambil bensin di dalam mobil untuk membakar rumah Brian, sementara yang satunya sedang bersiap untuk menembak. Kemudian Brian meminta Hector untuk berlari ke arah kaca anti peluru dalam 1 menit ke depan, yaitu untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara ia akan keluar melalui jalan rahasia. I'll be back. Singkat waktu 1 menit kemudian inilah yang terjadi. Rencana Brian akhirnya berhasil dan salah satu dari si kembar kini sudah koit. Tak lama dari itu, saudara dari si kembar datang sambil membawa bensin yang baru saja ia ambil dari dalam mobil. Namun di sini Brian mampu memojokkannya juga. Kemudian Brian mengatakan kalau adikmu baru saja ia habisi. Mendengar hal itu, sang kakak sangat marah hingga ia melemparkan jerigen bensin lalu terjadilah baku hantam. Pada akhirnya Brian berhasil melumpuhkan orang tersebut. Di sini Brian bertanya apakah yang sudah menyewa mereka adalah Sonny. Namun karena orang itu tidak mau bicara, lantas Brian menyiramkan bensin ke tubuh orang tersebut sambil mengancam akan membakarnya. Sayangnya usaha itu sia-sia karena orang itu tetap memilih bungkam untuk menjaga keprofesionalannya sebagai pembunuh bayaran. Hingga orang itu nekat mengeluarkan korek api yang membuatnya harus koat sendiri. Setelah Brian kembali masuk ke dalam, Brian mengatakan kepada Hector dan yang lain agar mereka segera pergi karena Brian takut kalau di luar masih ada lagi pembunuh bayaran yang lain. Untuk itu, Brian membawa mereka masuk ke dalam sebuah terowongan yang ada di bawah kasur. Saat di dalam terowongan, Hector bertanya siapa sebenarnya musuh Brian yang sedang mengincarnya. Brian menjawab kalau orang yang selama ini mengincar dirinya bernama Sonny yang merupakan bos mafia kelas kakap dan diketahui Sonny juga adalah jenderal polisi.
Sony sudah lama menjalankan bisnis haramnya sebagai pengedar senjata ilegal bahkan sampai penjualan manusia. Brian sebenarnya sudah menjebloskan Sony ke penjara seumur hidup, namun di dalam penjara Sony masih bisa menjalankan bisnisnya. Bahkan Sony diperlakukan dengan baik karena Sony memiliki banyak uang suap. That's why I built my house here. Kemudian Brian juga bercerita tentang istrinya yang dulu pernah disiksa oleh anak buah Sony. Beruntung waktu itu Brian dapat menyelamatkannya. Namun karena Brian takut kalau istrinya akan terus menjadi incaran, Brian pun memutuskan agar seolah-olah Brian melakukan KDRT dan istrinya meminta cerai. Semenjak saat itu Brian bersembunyi di sini sementara istrinya entah ada di mana. That's why I built my house here. Kemudian sesampainya Brian di ujung terowongan, Brian segera menyuruh Oscar dan yang lain agar segera pergi sementara Brian akan kembali ke dalam rumah. Singkat waktu sesampainya di rumah, ternyata di sana sudah ada banyak sekali para polisi korup yang diutus Sony untuk menangkap Brian. Terlihat mereka sedang mendobrak pintu hingga inilah yang dilakukan Brian. Sekarang hanya tinggal tersisa 2 polisi yang nampak sudah terpojokkan oleh Brian. Namun di sini Brian memutuskan untuk tidak menghabisi kedua polisi tersebut dan membiarkannya pergi. Get out of here. Keesokan harinya Hector dan anak buahnya mendatangi lagi rumah Brian. Namun ternyata Brian sudah pergi. Sementara mayat-mayat semalam sudah Brian bersihkan sehingga nampak tidak terjadi apa-apa di sana. Setelah itu Hector pulang dan menemui Oscar yang sedang bersama Marisol. Di sini Hector mengatakan kalau Brian sudah pergi dan ia yakin Brian akan baik-baik saja. Kemudian Hector menyuruh Oscar untuk kembali ke gym dan berlatih lebih giat lagi. Ia tidak mau kalau Oscar menyia-nyiakan kemampuan bela diri Oscar yang sudah diajarkan oleh Brian. Setelah itu, saat Hector sedang akan berkunjung ke markas L-17, tiba-tiba beberapa anak buahnya dihabisi dan Hector berhasil dipojokkan. Diketahui orang ini bernama Alec, yaitu seorang polisi korup yang semalam dilepaskan oleh Brian. Kemudian Alec dan anak buahnya segera membawa Hector ke sebuah tempat untuk diinterogasi. ¡Órale! Sesampainya di sana, Alec bertanya di mana Brian sekarang. Hector menjawab tidak tahu karena ia bukan temannya Brian. Namun karena Alec tidak percaya, ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk memotong telinga Hector, tapi tiba-tiba Oreja izquierda. ternyata itu adalah Brian. Di sini Alec mengatakan kalau Brian seharusnya menghabisi dirinya waktu semalam karena itulah satu-satunya kesempatan yang tidak akan terulang. Brian menjawab kalau ia masih banyak kesempatan sambil menghabisi Alec dan sebagian anak buahnya. Kemudian Brian berlari menjauh sebab pistolnya sudah kehabisan peluru. Terlihat anak buah Alec yang terus mengejar Brian sambil membawa golok. Hingga ketika Brian sudah lelah, ia pun tanpa ragu menghabisi satu persatu anak buah Alec sampai tidak tersisa. Setelah meratakan mereka, Brian pun kembali menemui Hector. Hector sendiri begitu kagum dengan kehebatan Brian yang mampu dengan mudah menghabisi mereka. Kemudian Brian membawa Hector pulang menuju rumah. Di waktu yang sama, terlihat Oscar dan Marisol berjalan kaki mendatangi rumah Brian untuk memastikan apakah Brian benar sudah pergi. Hingga ketika Oscar akan memeriksa belakang rumah, tiba-tiba ternyata itu adalah para polisi DEA yang datang ke sana untuk membantu melindungi Brian. Orang ini bernama Eric yang merupakan bawahan Brian di kepolisian. Eric juga memberitahu kalau Brian pernah mengajarinya bela diri yang sama seperti yang diajarkan Brian kepada Oscar. Kemudian Eric bertanya di mana Brian sekarang sebab para pembunuh bayaran akan terus memburu Brian sementara Eric dan pasukannya ditugaskan untuk melindungi Brian. Oscar menjawab tidak tahu dan ia juga datang ke sini hanya memastikan apakah Brian sudah pergi.
Setelah itu, pasukan Eric membawa Oscar dan Marisol untuk segera pulang demi keselamatan mereka berdua. Di sisi lain, Brian masih dalam perjalanan untuk mengantarkan Hector pulang ke rumahnya. Di sini Hector bertanya bagaimana Brian bisa memberantas organisasi mafia kelas kakap yang didalangi oleh jenderal polisi seperti Sonny. Brian menjawab tentu hal itu tidak mudah, bahkan ia membutuhkan 12 tahun untuk bisa mengungkap kejahatan Sonny. Bukan hanya itu, Brian juga harus menyamar menjadi anggota mafia selama 7 tahun. Like Van Damme in that movie, In Hell, It has some similarities, but Van Damme wasn't in that either. Blofist 3, Forced to Fight. Way better movie. Kembali ke Oscar yang sekarang merasa ada yang tidak beres dengan Eric karena Eric malah membawanya ke arah yang lain. Kemudian Oscar diam-diam menghubungi Hector untuk mengabarkan kalau ia dan Marisol sedang dibawa anggota DEA yang ketuanya bernama Eric. Mendengar nama Eric, Brian cukup kaget karena ternyata Eric adalah mantan anak buah Brian yang sekarang membelot menjadi anak buah Sonny. Namun secara bersamaan, Eric dengan cepat mengambil ponsel Oscar lalu membuangnya di jalan. Hector dan Brian sekarang sadar kalau Oscar dan Marisol pasti akan dijadikan sandera oleh pasukan Eric. Adegan berpindah ke pengacara Sonny yang saat itu sedang bersama seorang bos mafia dari Meksiko bernama Don Valdez. Diketahui Valdez adalah rekan bisnisnya Sonny yang juga mengalami kerugian besar semenjak Sonny masuk ke dalam penjara. Tak lama Eric datang dengan membawa Oscar dan juga Marisol. Di sini si pengacara menjelaskan kepada Valdez mengenai maksud dan tujuan mereka. Ternyata si pengacara berniat memancing Brian untuk datang ke markas Valdez agar mereka bisa dengan mudah menyergap Brian. Mendengar hal itu, Valdez yang sudah tahu akan kehebatan Brian tentu langsung marah. Karena ia tidak mau sampai markasnya pora-poranda akibat dari rencana tersebut. Namun karena sudah terlanjur, akhirnya Valdez setuju dengan rencana itu asalkan nantinya Sonny harus membayar Valdez $20 juta. We need this done. A life on our own is no life. Kemudian Oscar diberi sebuah ponsel untuk mengabarkan kakaknya kalau Oscar dan Marisol sedang ada di markas Valdez. Di balik itu, ternyata Hector dan Brian kini sedang berkumpul bersama semua anggota geng El Seventeen. Di sini mereka sedang membuat strategi untuk bisa menyelamatkan Oscar dan juga Marisol. Singkat cerita, sebagian geng El Seventeen datang ke markas Valdez dengan menyamar sebagai polisi Meksiko, lalu terjadilah baku tembak di antara mereka. Setelah itu datang kembali anggota El Seventeen menggunakan motor. Sementara Hector dan Brian masuk lewat pintu belakang dan langsung menghabisi orang-orang yang ada di sana. Di dalam markas, Valdez yang mendapat kabar kalau anak buahnya sudah banyak yang koit, ia pun langsung meluapkan kekesalannya kepada si pengacara. Gringo es peso muerto. Sementara itu, Oscar dan Marisol diikat di sebuah ruangan dan dijaga oleh anak buah Valdez. Namun di suatu kesempatan, Oscar berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu melumpuhkan satu penjaga. Kembali ke Hector dan Brian yang sekarang mulai merangsak masuk ke dalam dengan terus membantai anak buah Valdez. Di sisi lain, ternyata sekarang Oscar dan Eric sedang terlibat baku hantam. Sayangnya, Eric berhasil mengambil senjata dan ketika akan menembak Oscar tiba-tiba setelah itu, mereka bertemu dengan Brian yang langsung membawa mereka keluar. Namun saat akan keluar, Valdez mencoba menyerang mereka dengan senjatanya. Beruntung dari arah belakang, Hector mampu menumbangkan Valdez.
Malam harinya, pasukan FBI datang ke TKP yang sekarang sudah aman. Ternyata pasukan FBI datang ke sana dengan membawa istri Brian. Setelah bertahun-tahun berpisah, sekarang Brian bisa kembali berkumpul bersama sang istri. Beberapa hari kemudian, terlihat Sonia sedang dibawa para polisi menuju sebuah tempat. Namun ternyata itu adalah anggota L-17 yang sedang menyamar. Di sana juga terlihat ada Brian yang bersiap untuk menghabisi Sony. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.